Untuk lobster hias ini saya bilang prospek, ya prospek sekali. Lebih enak kita main receh tapi kali ikan banyak kalau kita memang mau fokus jadi petani ya. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Budidaya lobster memang gampang-gampang susah ya sob. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana budidaya lobster yang baik. Padahal jika diperhatikan secara seksama, keuntungan yang didapat pada saat budidaya lobster jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan ikan jenis lainnya loh. Penasaran? Ini dia. Hebat! 1 tahun budidaya lobster hias bisa bangun rumah. Persiapan budidaya lobster hias merah. Untuk langkah yang pertama harus kalian lakukan pada saat budidaya lobster hias merah, yaitu dengan menyiapkan beberapa peralatan dan juga bahan yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu, pertama, kalian perlu untuk melakukan observasi lokasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memutuskan untuk budidaya lobster. Pastikan jika lokasi tidak tercemar oleh limbah serta juga polusi seperti halnya asap kendaraan bermotor maupun asap dapur. Pastikan juga untuk lokasi dekat dengan sumber air serta jauh dari gangguan hewan liar maupun predator seperti halnya kucing. Setelah itu, barulah kalian siapkan beberapa alat seperti aerator, jaring, dan beberapa akuarium dengan ukuran yang berbeda. Jika menggunakan akuarium, namun jika menggunakan kolam, maka persiapkan juga kolam yang akan digunakan untuk budidaya lobster. Media pemijahan lobster hias merah. Selanjutnya, untuk budidaya lobster hias merah yang harus kalian lakukan di sini, yaitu dengan menyiapkan media pemijahan. Dalam media pemijahan pastinya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan media budidaya. Di antaranya yaitu, untuk media, kalian di sini dapat menggunakan media kolam semen maupun akuarium. Akan tetapi, akan lebih praktis apabila kalian menggunakan akuarium. Akuarium yang digunakan di sini adalah akuarium dengan ukuran sedang. Jangan lupa untuk langsung saja melengkapi akuarium kalian dengan pipa paralon maupun juga batu bata berlubang sebagai salah satu tempat berlindungnya lobster. Lengkapi juga dengan aerator serta lampu penghangat untuk menjaga supaya suhu tetap hangat. Masukkan air bersih serta usahakan jika kalian tidak menggunakan air PDAM apabila memang sudah terpaksa. Maka kalian harus mengedepankannya terlebih dahulu selama kurang lebih 1-2 hari. Ukurlah pH air. Untuk pH yang baik sekitar 7-8 dengan suhu sekitar 220 Celcius sampai juga 250. Indukan lobster hias merah. Setelah media pemijahan sudah siap, langkah selanjutnya untuk budidaya lobster hias merah yaitu dengan memilih indukan. Di antaranya yaitu, pilihlah indukan yang berkualitas dan sudah siap budidaya dengan ciri indukan betina mempunyai kantung telur yang mulai berisi. Untuk satu media kalian dapat mempunyai 5 indukan yang terdiri dari 3 indukan betina juga 2 indukan jantan. Sementara untuk ciri dari indukan berkualitas baik adalah apabila kalian memasukkan indukan lobster hias ke dalam air, kemudian diaduk, maka lobster akan berenang melawan arus. Gunakan juga indukan yang sehat, tidak terkena hama maupun juga terkena penyakit, dan yang paling penting, yaitu indukan tidak cacat. Setelah itu, langsung saja masukkan indukan ke dalam media pemijahan dan beri pakan tinggi protein seperti halnya cincangan ikan ruca serta juga siput secara teratur 3 kali sehari. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru terupdate dari kami.
Penetasan telur dan pemeliharaan larva lobster hias. Penetasan telur bisa langsung saja dilakukan apabila telur telah tampak di permukaan air. Untuk budidaya lobster hias, beda halnya dengan budidaya kepiting kenari. Untuk penetasan telur sendiri sangatlah gampang. Ini caranya. Pertama, lakukan terlebih dahulu pemisahan telur yang telah dapat ditetaskan dengan induknya dan masukkan telur ke dalam akuarium khusus yang sudah mulai dilengkapi dengan aerator dan lampu penghangat. Diamkan selama kurang lebih 3-5 hari. Setelah larva muncul, barulah kalian dapat mulai proses perawatan. Perawatan dilakukan sampai larva lobster menjadi bibit yang sudah siap tebar, yaitu dengan cara membersihkan air apabila air telah mulai berubah warna, juga ada lemak yang mengapung ke atas. Jangan lupa beri larva makan berupa plankton cair, seperti halnya sebanyak 3 kali sehari, dan jangan sampai telat. Pemeliharaan lobster hias merah. Apabila larva telah menjadi bibit, siap tebar dengan ukuran kurang lebih 1-2 cm, maka kalian juga perlu untuk menyiapkan wadah budidaya yang layak serta melakukan langkah dalam proses pemeliharaan. Siapkan juga akuarium khusus untuk media budidaya yang berbeda. Untuk ukurannya, kalian dapat menyesuaikan sendiri dengan banyaknya lobster hias yang ingin kalian budidayakan. Lengkapi juga media dengan aerator serta penyaringnya lengkap. Dan jangan lupa untuk tambahkan potongan paralon dan tumbuhan air sebagai tempat untuk persembunyian lobster. Tebar bibit lobster perlahan pada media dengan cara menghindari penyebaran secara bersamaan. Setelah penebaran bibit sudah selesai, maka langkah selanjutnya kalian dapat mulai langkah pemeliharaan. Berikan makan yang berprotein tinggi dan bahan makanan yang mempunyai beta-karoten. Di antaranya yaitu wortel untuk menjaga dan memperindah warna lobster hias merah kalian ya sob. Selain daripada itu, kalian juga harus menjaga kebersihan media dengan cara mengganti airnya dalam setiap seminggu sekali dan lakukan pemeliharaan sampai masa panen tiba.